Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahul Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, para calon tetamu Allah, dan juga para jamaah haji yang tahun ini berangkat di tahun 2025. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang masih berada di Saudi Arabia untuk menjalankan prosesi haji. Jadwal-jadwal keberangkatan dan juga kepulangannya akan segera berakhir di beberapa waktu ini, mungkin 2 atau 3 minggu lagi itu sudah penutupan dari jadwal haji reguler Indonesia. Dan juga bagi Bapak Ibu yang insya Allah akan menjadi jamaah haji di tahun 2026 dan tahun-tahun setelahnya, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan di setiap aktivitas Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir-akhir ini muncul berita yang cukup menggemparkan ya, publik perhajian dan umroh di Indonesia, yaitu terkait dengan dugaan kasus korupsi kuota haji di tahun 2024 yang juga melibatkan mantan Menak yaitu Bapak Yakut Khalil Qomas, dan juga terkait adanya pemanggilan terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana informasi terkait ini, bagaimana kronologinya, dan apa hubungannya dengan Ustadz Khalid Basalamah akan kita bahas di video kali ini. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel saya ini, saya harapkan Bapak Ibu semuanya sudah memencet tombol subscribe dan juga memencet tombol like dan juga berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat, punya saran terkait dengan berita-berita ini, terkait dengan channel saya, terkait dengan haji umroh, boleh silakan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk men-share video ini, sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu, siapa tahu mereka sedang membutuhkan informasi terkait dengan berita ini. Langsung saja kita ke beritanya. Adanya status dugaan korupsi kuota haji 2024. Jadi berita ini terkait dengan masih adanya dugaan, belum menjadi ketetapan resmi, tetapi adanya laporan dari masyarakat dan juga temuan dari Panwas DPR itu adanya pengalihan kuota dari jamaah haji reguler ke jamaah haji khusus secara sepihak. Yaitu di awalnya adanya kuota haji reguler itu ditetapkan sebanyak 221.720 dan juga kuota haji khusus sebanyak 19.280. Tetapi kemudian berubah menjadi 213.320 reguler dan juga 27.680 haji khusus. Sebanyak 8.400 kuota dialihkan tanpa persetujuan DPR, melebihi batas maksimal 8% bagi kuota khusus. Nah, sebagaimana kita ketahui di haji 2024 itu yang adanya penambahan kuota dari Saudi Arabia sebanyak 20.000 kalau tidak salah. Itu ternyata ada penyelewengan sebanyak beberapa ribu yang dialihkan, yang harusnya untuk haji reguler ternyata digunakan untuk haji khusus. Nah, ini menimbulkan kekacauan di ranah publik ya. Apakah ini akan menjadi kaitannya dengan kasus korupsi atau tidak? Kemudian adanya potensi korupsi. Panitia khusus DPR menduga terjadi gratifikasi dan kolusi dalam alokasi kuota, termasuk adanya jamaah khusus yang berangkat lebih cepat tanpa antrian. Disinyalir melibatkan pejabat tinggi Kemenak di bawah kepemimpinan Bapak Yakut Khalil Qomas. Nah, ini sementara berita ini masih diterbitkan, ini yang terkait dengan kasus ini Kemenak dan ketua ketua Kemenak di tahun tersebut yaitu Bapak Khalil Qomas ini juga masih dalam masa pemanggilan oleh KPK.
Laporan formal itu ada beberapa laporan masyarakat seperti oleh Gambu, Amalan Rakyat, dan JPI. Satu gugatan secara pra-peradilan bahkan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dinilai KPK menghentikan penyidikan tanpa alasan yang jelas. Proses penyelidikan KPK kini memasuki tahap penyelidikan tertutup. Telah memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan informasi. Mereka belum menetapkan tersangka, termasuk belum memastikan apakah Bapak Yakut Khalil Qomas akan diperiksa. Penyelidikan masih berlanjut dan pemanggilan bersifat tergantung kebutuhan konstruksi perkara. Jadi nanti apakah Bapak Yakut ini akan dipanggil itu juga akan ditentukan dari keputusan majelis yang terkait apakah perlu dipanggil atau tidaknya. Kemudian apa hubungannya dengan pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah? Seperti yang kita tahu di beberapa waktu yang lalu, di beberapa hari yang lalu itu viral berita-berita terkait dengan pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah. Apakah Ustadz Khalid Basalamah ini terlibat dalam kasus korupsi? Nah, ternyata ini berbeda sekali ranahnya. Beliau dipanggil itu bukan dalam hal sebagai terduga atau tersangkanya, tetapi beliau dipanggil itu dalam rangka sebagai saksi ahli terkait dengan pengalaman beliau terkait dengan haji khusus, kuotanya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu ditanyakan oleh bagian penyidik kepada beliau, Ustadz Khalid Basalamah, sebagai saksinya. KPK menyatakan bahwa Ustadz Khalid ini sangat kooperatif, penjelasan dan informasi dari beliau dianggap membantu mengurai konstruksi perkara. Belum ada indikasi sebagai tersangka, statusnya saat ini hanya sebagai saksi yang dimintai keterangan. Nah, ini dia. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam menentukan informasi dari media. Jadi jangan hanya melihatnya sebagai sebuah pemanggilan dari KPK itu bukan berarti langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bisa jadi yang lainnya. Seperti itu. Kemungkinan pemeriksaan terhadap Yakut Khalil Qomas ini juga akan dilakukan adanya indikasi mengarah ke kasus korupsi sehingga perlu dipanggilnya Bapak mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qomas tadi. Penyelidikan ini berhubungan dengan mekanisme alokasi kuota haji dan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Namun hingga saat ini belum ada panggilan resmi atau jadwal pemeriksaan terhadap Yakut. Tetapi ruangannya masih terbuka. Kemungkinan untuk pemanggilan tersebut masih akan terbuka. Kita tunggu saja berita selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah status perkara dalam penyelidikan oleh KPK ini belum ada tersangkanya. Dan juga Ustadz Khalid tadi sebagaimana yang saya jelaskan itu sebagai saksi dan juga kooperatif dalam menjalankan pemanggilan ini. Sementara dari Bapak Yakut Khalil Qomas ini kemungkinan nanti akan bisa dipanggil terkait dengan kasus ini dan juga masyarakat dihimbau tetap mengawasi akan adanya potensi ini sehingga nanti kalau ada laporan-laporan kepada DPR akan segera ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu berita yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat wawasan kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kalau menurut Bapak Ibu yang sebagai jamaah haji mungkin di tahun 2024, apa komentar Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu semuanya yang belum pernah haji, belum pernah umroh, semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh di Tanah Haram, Mekah wal Madinah bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.